Hai teman-teman minta tenang. Apa kabar kalian semua ya? Pada video kali ini kita akan sharing tentang salah satu anggrek yang mempunyai bobot itu termasuk yang terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan Grammatophyllum speciosum atau sering juga disebut dengan anggrek tebu. Nah, tapi kali ini kita akan cek-cek ya. Kalau ternyata anggrek tebu itu teman-teman sebenarnya jenisnya lumayan banyak ya. Nah, kayak yang di depan kita ini termasuk yang Flava. Nah, kalau yang ini teman-teman tahu nggak ini jenis apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, kalau anggrek tebu di Indonesia itu kan biasanya warna kuning totol-totol hitam. Nah, kalau yang ini dia putih totol-totol hitam. Ini adalah salah satu anggrek spesies anggrek tebu yang berasal dari Filipina ya teman-teman. Nama ilmiahnya adalah Grammatophyllum wallisi. Nah, jadi bedanya dengan yang ada di Indonesia adalah kalau yang ini tuh bunganya warnanya putih ya teman-teman, dan totol-totolnya hitam seperti itu, cuman bedanya kayak gitu aja. Nah, untuk di Indonesia sendiri kalau yang walisi ini ya teman-teman, itu saya belum pernah lihat ya. Ada yang punya besar terus berbunga gitu. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya, boleh komen di bawah sih. Ini besar kayak gini tuh jarang di Indonesia. Seringnya kalau misalkan lihat itu yang kecil-kecil, yang dijual itu cuman kayak setangan gitu-gitu deh. Kalau yang kayak rumpun-rumpun kayak gini tuh kayak iya belum pernah lihat ya. Nih sama, pokoknya bentuk fisiknya, bentuk anggreknya tuh sama teman-teman, cara tumbuhnya juga sama, yang bedanya hanya bunganya saja. Nih teman-teman bisa lihat bunganya tuh bedanya ya warna putih hitam, kalau kita kan warna kuning hitam tuh. Cakep deh. Kalau misalkan kalian salah satu penggemar anggrek tebu ya wajib nih punya ini anggrek tebu yang varian ini ya teman-teman ya, karena memang unik dan nggak biasa. Jadi kalau misalkan kalian punya tuh orang-orang pasti, wih kok beda nih bunganya ya, karena memang dia bukan spesies yang berasal dari Indonesia ya teman-teman ya. Nah, untuk pertumbuhannya dan media tanamnya sama aja teman-teman dengan anggrek tebu pada umumnya ya, bisa nempel, bisa di tanah tuh kayak gitu ya. Sekarang media tanamnya itu dikasih humus, kemudian nempel di kayu-kayu, disebut kelapa dan lain-lain, karena memang anggrek tebu itu terkenal dengan anggrek yang ya tumbuhnya bisa di mana aja teman-teman ya, bisa nempel, bisa juga kayak di humus tanah gitu, dia subur-subur aja. Salah satu anggrek yang memang sangat mudah perawatan dan pemeliharaannya, tetapi memang untuk menunggu dia sebesar ini dan sampai berbunga seperti ini ya teman-teman, itu salah satu kelemahannya adalah butuh waktu yang sangat-sangat lama, bisa nyampe puluhan tahun begitu. Itu saja sih kelemahan dari anggrek tebu ini. Jadi pemeliharaannya mudah, tetapi memang untuk membungakannya itu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi lama kata orang tuh, lama sekali. Nih bunganya cakep ya. Kita lihat deh yang dari Indonesia tuh bedanya kayak gimana. Nah teman-teman, kalau yang dari Indonesia tuh kayak gini. Jadi yang beda tuh paling cuma motif totolnya ini aja teman-teman. Ada yang kayak jarang, ada yang lebih lebih jarang, ada yang banyak gitu. Kalau di Indonesia tuh rata-rata anggrek tebunya begini nih tuh kebanyakan, dan persebarannya kalau di Indonesia itu hampir di semua pulau ada ya teman-teman. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kemudian Maluku, Papua juga ini tersebar. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri batangnya sangat besar. Dan lagi salah satu keunggulan anggrek ini adalah hamanya nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melihara anggrek tebu nih, kayak akarnya, kalau anggrek biasa itu kan akarnya biasanya ada aja yang makan. Kalau anggrek tebu ini akarnya aja nggak ada yang mau makan teman-teman. Jadi kayak aman sentosa gitu loh. Tapi ya itu tadi memang ya itu berbunganya susah. Tapi kalau dia udah berbunga, udah sejahtera kayak gini, kalau berbunga tuh biasanya wah bunganya tuh sampai banyak-banyak gini. Dan lagi ini tuh bunganya tahan lama teman-teman. Ini bisa bertahan sampai 3-4 bulan ya, kalau misalkan nggak terkena hama, nggak dimakan hewan kayak belalang, atau nggak dipatahin sama bocil tuh lama tuh. Tapi biasanya ini nggak ada yang makan sih daunnya, belalang aja kayaknya nggak suka deh ini. Nah ini juga ya tumbuhnya kayak gini teman-teman. Anggrek tebu tuh kadang membangongkan kan, anggrek tapi tumbuhnya di tanah, kadang litopit, kadang epipit, ini kadang membingungkan dia. Nah kalau di Sumatera itu biasanya dia banyak di daerah-daerah kayak di Taman Nasional Bukit Barisan, terus kadang juga di itu teman-teman kayak random aja ditumbuh di kebun-kebun sawit orang gitu tuh. Tapi memang
biasanya kalau di alam kayak gini nih, dia tumbuh agak di tanah dan agak mencuat ke atas gitu. Tuh bunganya kayak gini nih. Ya kalau di Indonesia motif-motifnya kayak gini teman-teman. Motif kayak gini, terus ada juga yang kecil, yang besar gitu, banyak jenisnya anggrek tebu. Tapi kalau ini jenis yang besar nih. Kalau misalkan ditanam di depan rumah, biasanya kalau dia nggak berbunga-bunga, orang-orang kan biasanya sebel tuh. Biasanya kayak dibuang aja gitu karena nggak berbunga. Ini apaan sih, rumput apa anggrek? Ya, nah ini juga jenis yang agak beda teman-teman, tapi bunganya sama. Yang beda hanya totolnya saja, jadi kayak motif-motifnya gitu. Ada yang lebih tebal, ada yang agak kemerahan dikit. Gitu-gitu deh kalau anggrek tebu. Kira-kira teman-teman di rumah punya nggak nih yang kayak gini? Kalau punya, komen di bawah udah berapa lama kalian meliharanya dan udah berbunga atau belum ya. Kayak gitu. Dan bunganya memang cakep teman-teman. Nah ini juga salah satu yang cakep teman-teman jenisnya. Ini adalah yang flava. Kalau yang flava ini biasanya itu dia kelainan sih, kayak beda gitu. Kelainan nggak sih kalau flava ini? Dia bunganya kuning aja gitu teman-teman, makanya disebut dengan Agramatophilum speciosum flava. Nah biasanya kalau jenis kayak gini, karena memang yang berbeda ya dari jenis-jenis biasa, itu harganya kayak lebih lumayan mahal, warnanya kuning. Ini biasanya kalau banyak yang kayak gini tuh hasil dari itu teman-teman, kayak perbanyakan melalui kultur jaringan dari Thailand biasanya kalau yang flava atau yang kuning kayak gini tuh. Tapi cakep banget deh. Bunganya cakep sih semuanya, mulai dari yang putih, yang kuning, yang totol-totol gitu deh. Karena saya jujur merupakan salah satu orang yang kayak suka banget dengan jenis anggrek, terutama untuk yang jenis Grammatophyllum atau ya genus gini teman-teman. Yang pertama adalah perawatannya mudah kalau anggrek tebu ini. Pokoknya kalian kalau musim hujan gitu, yang penting dia nggak kegenang air aja, dia aman-aman aja, nggak kayak Dendrobium atau anggrek bulan yang kayak rawan busuk, rawan jamuran dan lain-lain. Kalau ini tuh paling kalian semprot itu aja teman-teman, kayak apa sih, insektisida itu, kayak karena biasanya ada kayak kutu-kutu itu yang bikin daunnya itu kayak warna bintik-bintik hitam, cuman itu aja, yang lainnya aman. Siput nggak ada, kayak siput-siput kecil dan lain-lain itu makan akar tuh nggak ada, aman sekali. Nah ini nih bunganya yang mirip-mirip. Nah kalian tahu nggak ini anggrek apa? Ini tuh sebenarnya bukan anggrek tebu teman-teman, tapi masih dalam satu marga Grammatophyllum nih. Ayo ada yang bisa nebak nggak? Ini bunganya beda juga dengan yang biasanya, karena ini bunganya warnanya kayak hijau stabilo gitu, kuning-kuning kehijauan. Ini adalah Grammatophyllum citrinum teman-teman. Ini bukan anggrek tebu, tapi masih dalam genus Grammatophyllum, dan ini merupakan anggrek macan nih kalau disebut, meskipun kalau jenis ini nggak ada totol-totolnya kayak gitu deh. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Happy gardening. Dadah.